Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, para shaimin, shaimat yang dirahmati oleh Allah. Hadis yang kedua di dalam kitab Usfuriyah ini, Al-Haditsu Tsani, hadis yang kedua, An Ibni Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Semoga Allah taala meridhai Ibnu Mas'ud. Amin amin ya rabbal alamin. Qala, berkata Ibnu Mas'ud, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-fajiru adapun orang yang pendosa atau lacut, ar-raji yang masih mengharapkan, dia ini pendosa, dia ini banyak dosa, dia ini selalu berbuat dosa misalnya, tapi ada di dalam hatinya, ada dalam qalbunya, ada dalam otaknya, pikirannya yang masih mengharap apa? Rahmatullah, masih mengharap rahmatnya Allah Ta'ala. Aqrabu ilallahi Ta'ala, itu lebih dekat, lebih baik, lebih dekat kepada Allah Ta'ala dibandingkan minal abid al-muqniti, minal abidil muqniti, dibandingkan seorang hamba ahli ibadah, rajin beribadah, berpuasa, sholat malam, sholat tahajud, ibadahnya banyak, tetapi dia berputus asa dari rahmatnya Allah. Dia itu berputus asa, tidak ada harapan sama sekali mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lebih baik orang pendosa, tapi dirinya masih mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Qala akhbarana, diceritakan kepada kami, an Zaid bin Aslam, dari Zaid bin Aslam, an Umar, dari Umar, anna rajulan, sesungguhnya ada orang laki-laki, kana fi umamil madiyati, ada pada umat-umat terdahulu, yajtahidu fil ibadati, dia ini bersungguh-sungguh dalam beribadah, sangat bersungguh-sungguh, sungguh beribadahnya, ibadahnya itu puasa siangnya, malamnya sholat, pokoknya ibadahnya sungguh-sungguh sekali. Wa yushdadu, dan sangat ala nafsihi, dan sangat orang laki-laki ini istilahnya sangat tidak yakin lah. Wa yuqtatun nas min rahmatillah, dan orang ini
memutus asa terhadap rahmatnya Allah Ta'ala. Sangat putus asa. Karena wayushdad ala nafsi, memberatkan hatinya. Hatinya itu sangat berat sekali. Dirinya itu sangat berat sekali. Dan membuat orang-orang itu putus asa. Dirinya itu buat, kemudian berkata kepada orang-orang, enggak usahlah inilah. Ini aja. Enggak baik. Enggak ada gunanya. Mengajak orang lain yang membuat orang-orang lain putus asa. Wa yusjad ala nafsi wa yuqnatun nas min rahmatillahi ta'ala. Dirinya berbuat ibadah itu karena terpaksa, berat sekali. Kemudian menyebarkan kepada orang-orang lain bahwasannya rahmat Allah Ta'ala itu tidak akan turun. Tsummat mata, kemudian laki-laki ini mati atau meninggal. Ya Rabbi, wahai Tuhanku, mali indaka. Kemudian laki-laki ini bertanya kepada Allah Ta'ala, ya hai Allah Ta'ala, wahai Tuhanku, apakah yang engkau sediakan bagiku? Mali indak, mali indaka, mali. Apa yang engkau sediakan ya Allah kepadaku ini? Qala faqala an-nar. Maka Allah Ta'ala berkata kepadanya, neraka yang aku sediakan untukmu. Qala, berkata tadi anak orang laki-laki tersebut, ya Rabbi, wahai Tuhanku, fa aina ibadati, di mana ibadahku yang dulu saya puasa, yang dulu saya berzikir, yang dulu saya bertahajud, yang dulu saya bersedekah, yang dulu saya beribadah banyak sekali. Wajtihadi, dan mana jerih payahku dulu ketika saya masih hidup. Kemudian Allah Ta'ala berkata, apa kata Allah Ta'ala? Faqala innaka qad kunta. Faqala innaka kunta. Allah Ta'ala berkata, sesungguhnya engkau tuqnatun nas min rahmati, telah memutus manusia dari rahmat-rahmatku fid dunya. Jadi menyebarkan kepada manusia yang lain bahwasannya orang-orang ini akan terputus asa dari rahmatnya Allah Ta'ala. Membuat orang putus asa daripada rahmatnya Allah Ta'ala. Menyebarkan kepada manusia-manusia bahwasannya kamu ini meskipun jerih payah ini tidak bakalan ini, tidak bakalan itu, tidak ada pencerahan, malah tambah menjauh daripada Allah Ta'ala. Atau kamu membuat orang-orang itu sering melaknat, sering memurka, sehingga tidak meyakinkan Allah Ta'ala itu ada. Allah Ta'ala itu bakal memberikan rahmatnya. Itu diputus oleh engkau. Disebarkan kepada yang lain. Disebarkan kepada orang-orang yang lain. Para jemaah yang dirahmati, shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah. Kemudian apa? Fa'ana aqnatukal yaum. Maka saya, kata Allah Ta'ala, akan memutus pada hari ini mir rahmati, dari rahmatku. Na'udzubillahi min dzalik. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, janganlah kita menyebar sekarang di internet, sekarang di WA, di Facebook, dan yang lain-lain. Jangan menyebarkan sehingga orang-orang itu
berhenti meminta rahmat kepada Allah Ta'ala. Takut kita termasuk dalam hadis ini, al-fajirur raji rahimahullahu ta'ala rahmatallahi ta'ala aqrabu ilallahi ta'ala minal abidil muqnit. Atau kita sendiri merasa kita ibadah kita banyak dan merasa kita yang paling benar, merasa kita ini yang paling nanti, yang paling masuk ini, bang paling ini, yang paling itu kita khawatir, takut Allah Ta'ala murka kepada kita. Para hadirin, hadirat, shaimin, shaimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ingat, iblis dulu itu adalah ahli ibadah. Ahli ibadah. Bahkan para malaikat itu berkata kepada iblis bahwasannya engkau telah melebihi daripada malaikat-malaikat, kata para malaikat. Karena kenapa? Iblis ini adalah bukan dari kalangan malaikat. Iblis diciptakan dari api, malaikat diciptakan dari cahaya. Iblis beribadah kurang lebih 18.000 tahun. Kemudian para malaikat sampai takjub, sampai kagum terhadap iblis. Kemudian para shaimin, shaimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala mencoba, Allah Ta'ala memberikan cobaan, godaan terhadap iblis. Apa itu? Diciptakan Nabiullah Adam alaihissalam, kemudian disuruh seluruh penduduk langit, seluruh penduduk yang ada di langit pada waktu itu, disuruhnya untuk sujud kepada Nabiullah Adam. Akan tetapi apa jawaban iblis? Iblis tidak mau bersujud. Ketika diinterogasi oleh Allah Ta'ala, qala ma mana'aka alla tasjud id amartuk. Ya iblis, kenapa engkau ini tidak mau sujud kepada Nabiullah Adam? Apa jawaban iblis? Ana khairum min, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku ini lebih baik daripada Nabiullah Adam. Nabiullah Adam diciptakan dari tanah, aku diciptakan dari api. Dan aku duluan diciptakan oleh engkau, ibadahnya lebih banyak. Nabiullah Adam masih bau kencur, masih baru. Apa jawaban Allah Ta'ala? Faqala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas sagirin. Oh, kalau begitu keluar kamu, kata Allah Ta'ala. Kamu tuh sombong. Di surga ini tidak pantas ada orang, ada makhluk yang berbuat sombong, tidak pantas. Makanya dikeluarkan. Masyiral muslimin, para jamaah, para shaimin, shaimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita ini kadang-kadang ibadah dikit banyak, sudah sok-sokan. Merasa kita paling suci, merasa kita paling pintar, merasa kita paling kaya. Padahal di langit ada langit. Kita kalau mati, kemana? Mati tidak ada. Tidak ada yang bisa kita andalkan, kecuali amal kita. Harta kita kalau tidak disedekahkan, tinggal dua. Kalau tidak menjadi kotoran, kalau disedekahkan akan menjadi jariah. Kalau yang dimakan akan menjadi kotoran. Kalau yang ditinggalkan akan menjadi rebutan. Para shaimin, shaimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, marilah kita jangan merendahkan orang-orang yang lain. Kadang orang ibadah selalu merendah remeh kepada orang-orang yang di sini disebutkan oleh Rasulullah SAW, kepada ar-raji al-fajir, pendosa. Kadang-kadang shaimin, shaimat, pendosa ini
ketika melihat mendengarkan ayat Al-Qur'an, wa idza tuliyat ayatuhu, ketika ayat Al-Qur'an itu dibacakan, mereka itu menetes air matanya. Teringat dosa-dosanya. Mana yang lebih bagus? Mana yang lebih baik? Kita apa mereka? Yang kita yang merasa diri kita yang paling hebat, merasa diri kita yang paling ibadahnya, paling khusyuk misalnya. Yang tidak mengharapkan rahmat Allah Ta'ala. Sedangkan mereka, Al-Fajir ini, adalah orang pendosa. Tapi di hatinya masih ada pengen mendapatkan rahmat Allah Ta'ala. Dan ketika ada orang alim, ada ulama, ada wali Allah disebutkan, apabila ada Al-Quran, ayat Al-Quran, zadathu, bertambah imannya, bergetar, wajilat kulubuhum, bergetar hatinya. Inilah dialah meneteskan air mata. Satu tetesan air mata akan menghapus, akan menghalangi kita terhadap siksa api neraka. Satu tetesan air mata penyesalan, bertobat kepada Allah Ta'ala. Api neraka akan melindungi kita dan tidak akan terbakar. Para shaimin shaimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, semoga kita ini semuanya bagian daripada yang selalu ar-raji rahmatallahi ta'ala, yang selalu mengharapkan rahmatnya Allah Ta'ala, yang selalu mengharapkan ridhonya, maghfirahnya Allah Ta'ala. Tidak jumawa karena kita berpuasa, karena kita ini, karena kita ini. Kita terus mengharapkan rahmat Allah Ta'ala dan bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Para shaimin, shaimat, jemaah yang hadirin hadir yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, mudah-mudahan hadis yang kedua ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya dan meningkatkan iman kita kepada Allah, kepada Rasulullah Muhammad SAW. Akhiran dari kami, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.